Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisma Amarilis Minarisma dari Program Studi S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Kudus, kelas 4B dengan nomor mahasiswa F4 20185066. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Medication Therapy Management. Pada presentasi kali ini akan membahas 3 aspek. Yang pertama, pengertian MTM, Medication Therapy Management, dan yang kedua, tujuan MTM, Medication Therapy Management, dan yang terakhir ada pelaksanaan MTM, Medication Therapy Management. Baik, untuk pembahasan pertama, kapan sih penerapan MTM, Medication Therapy Management itu? Nah, jadi penerapan pertama kali Medication Therapy Management pada tahun 2006 itu secara nasional nih guys. Dan untuk peserta program Medicare Part di Amerika Serikat, walaupun konsep serupa secara sporadis telah mulai di tahun 90-an loh. Nah, kalian udah tahu belum sih pengertian dari Medication Therapy Management itu sendiri? Dan kali ini aku mau ngejelasin ke kalian mengenai pengertian MTM. Medication Therapy Management atau biasa disebut MTM merupakan model pelayanan yang ditujukan untuk membantu permasalahan kesehatan dengan mencegah morbiditas dan mortalitas terkait dengan pengobatan, sehingga kualitas hidup pasien dapat meningkat. Layanan yang disediakan oleh penyedia layanan kesehatan, termasuk apoteker, untuk memastikan hasil terapi terbaik bagi pasien. Collaboration among pharmacists, physicians, and other healthcare professional. Mengutip tentang care that is respectful and responsive to individual patient preference, needs, and values. Kolaborasi antara apoteker, dokter, dan layanan kesehatan lainnya secara profesional. Patient-centered care for pharmacists mengutip tentang perawatan yang menghormati dan responsif terhadap preferensi, kebutuhan, dan nilai individu pasien. Oke, lanjut ke aspek kedua, yakni tujuan MTM, Medication Therapy Management. Lalu apa sih tujuan dari Medication Therapy Management itu? Nah, jadi untuk tujuan dari Medication Therapy Management itu untuk mengoptimalkan hasil terapi yang diberikan kepada pasien. Harapan dari program ini, angka terjadinya risiko efek samping obat, interaksi obat, kejadian polifarmasi, dan masalah terkait pengobatan lainnya dapat diminimalisir dengan optimal. Tujuan lainnya untuk menyadarkan pasien mengenai penyakit dan obat yang diterimanya sehingga tingkat pengetahuan, kepatuhan, kualitas hidup, dan hasil akhir terapi dapat diraih pasien dengan seoptimal mungkin. Dan manfaat Medication Therapy Management itu dapat meningkatkan komunikasi antara pasien dengan tenaga kesehatan lainnya, dapat mengoptimalkan penggunaan obat sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan outcome terapi, pencegahan terjadinya medication error, membuat pasien lebih aktif pada medication self-management, dan meningkatkan continuous kesinambungan serta koordinasi pada proses perawatan pasien. Kalian tahu nggak sih tugas apoteker dalam menjalankan Medication Therapy Management? Jadi, apoteker memiliki 3 tugas dalam menjalankan Medication Therapy Management. Yang pertama, apoteker harus menjelaskan mengenai Medication Therapy Management. Dan yang kedua, apoteker harus komunikatif. Dan yang ketiga, apoteker harus kompeten. Apoteker harus menjelaskan Medication Therapy Management. Jadi, apoteker harus menjelaskan secara jelas dan menunjukkan kemampuannya dalam memberikan perawatan kepada pasien yang terkait dengan obat. Dan untuk apoteker yang komunikatif, apoteker harus mendiskusikan hubungan dokter dengan apoteker secara langsung dan menunjukkan kompetensinya. Apoteker komunitas dapat mengusulkan periode uji coba dengan menentukan untuk bertemu dengan pasien di tempat praktek dokter. Terpenting adalah apoteker harus membangun hubungan saling percaya dengan dokter untuk memberikan perawatan kepada pasien. Lalu ada nggak ya hambatan dalam memberikan pelayanan Medication Therapy Management ini? Pastinya ada dong. Dan yang pertama, hambatannya adalah ketidakcukupan waktu, ketidakcukupan sumber daya manusia, keterbatasan ruangan, keterbatasan informasi mengenai layanan Medication Therapy Management, dan biaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan.
Hambatan utama farmasi komunitas USA dalam memberikan pelayanan medication therapy management adalah waktu, penempatan staf, dan biaya. Oke, kita lanjut di pembahasan ketiga, yakni tahap pelaksanaan medication therapy management. Pelaksanaan medication therapy management ini melewati 5 tahap. Yang pertama ada tahap medication therapy review atau MTR. Yang kedua ada personal medication record atau PMR. Dan yang ketiga ada medication related action plan. Yang keempat intervention and or referral. Dan yang kelima ada documentation and follow up. Pelaksanaan medication therapy management secara lengkap terdapat 5 tahapan. Yang seperti saya jelaskan secara singkat tadi, medication therapy review atau MTR bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pasien dan nilai ketepatan terapi yang diterima pasien. Dan yang kedua ada personal medication record atau PMR. Pada tahap ini, pasien yang menerima catatan lengkap obat yang harus dikonsumsi ini berisi informasi untuk membantu pasien dalam menjalankan manajemen terapi keseluruhan yang diterimanya. Dan untuk yang ketiga, medication related action plan adalah daftar tindakan yang harus dilakukan pasien untuk mengetahui sejauh mana perkembangan manajemen diri dalam terapi obatnya. Dan yang keempat ada intervention and or referral, adalah tahap di mana apoteker memberikan konsultasi serta adanya intervensi untuk mengatasi masalah terkait pasien. Dan selain itu, memberikan rekomendasi rujukan ke dokter atau tenaga kesehatan lainnya jika dirasa perlu dilakukan. Dan yang kelima dan yang terakhir, documentation and follow up dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan pasien. Monitoring efek terapi obat pasien terdiri dari 3, pasien datang dan kontrol di tempat, telekonseling atau telemedicine service melalui telepon, dengan melakukan home visit atau kunjungan ke rumah. Nah, lalu bagaimana sih dengan medication therapy management untuk pasien di rumah atau rawat jalan? Jadi, medication therapy management pelayanan pada pasien rawat jalan, pihak kefarmasian harus meminta persetujuan pasien atau keluarganya. Namun, kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah atau rawat jalan ini tidak dapat diberikan kepada semua pasien, mengingat waktu pelayanan yang cukup lama dan kesinambungan. Dan ada juga prioritas pasien yang perlu mendapatkan medication therapy management pelayanan kefarmasian di rumah. Yang pertama ada pasien yang menderita penyakit kronis dan memerlukan perhatian khusus tentang penggunaan obatnya, interaksi obat, dan efek samping obat. Kemudian ada pasien dengan terapi jangka panjang, misalnya pasien TB, HIV, AIDS, DM, dan lain sebagainya. Kemudian pasien dengan resiko adalah pasien yang berusia 65 tahun ke atas. Kemudian ada pasien dengan minum obat 6 macam setiap harinya. Kemudian ada pasien minum obat 12 dosis di setiap harinya juga. Dan pasien dengan 6 macam diagnosa atau lebih. Adapun tujuan dari medication therapy management pasien di rumah, tujuan umumnya tercapainya keberhasilan terapi obat. Dan adapun tujuan khusus, yang pertama terlaksananya pendampingan pasien oleh apoteker untuk mendukung efektivitas, keamanan, dan kesinambungan dalam pengobatan. Yang kedua, terwujudnya komitmen, keterlibatan, dan kemandirian pasien dan keluarga dalam penggunaan obat dan atau alat kesehatan yang tepat. Yang ketiga, terwujudnya kerjasama profesi kesehatan, pasien, dan keluarga. Medication therapy management yang diberikan saat pelayanan di rumah, yang pertama penilaian atau pencarian masalah yang berhubungan dengan pengobatan. Yang kedua, identifikasi kepatuhan terapi. Dan yang ketiga, pendampingan pengelolaan atau penyimpanan serta penggunaan obat atau alat kesehatan di rumah. Yang keempat, konsultasi atau pemberian informasi obat atau biasa disebut PIO. Dan yang kelima, monitoring pelaksanaan, efektivitas dan keamanan penggunaan obat termasuk alat kesehatan pendukung pengobatan. Dan itu dia yang dapat saya sampaikan mengenai medication therapy management. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. See you my next video. Assalamualaikum.